Selamat siang, perkenalkan nama saya Yudhis Reza Andika. Saya dari Fakultas Desain Industri Kreatif, jurusan Desain Produk. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lemari dengan gaya desain Japonisme. Japonisme sendiri itu pertama kali digunakan pada 1872. Desain Japonisme mengusung konsep menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan. Hal ini bukan berarti tidak perlu dirapikan, namun lebih kepada menikmati hidup yang lebih terorganisasi. Gaya desain Japonisme juga menitik beratkan pentingnya menikmati alam, hijauan sekitar, dan melestarikan hewan-hewan yang sudah punah. Tak heran jika Humayun juga perlu menghadirkan unsur alam melalui tanaman hias dalam ruangan ataupun furniture dari bahan alami seperti kayu dan rotan. Bisa kita lihat di slide ini. Ini adalah produk lemari dengan bergaya desain Japonisme. Di lemari ini dipenuhi dengan tema alam seperti binatang, serangga, dan tumbuh-tumbuhan, atau mungkin bergambar dua dimensi kayak surface dengan pattern. Dengan munculnya motif lainnya didorong oleh berkembangnya cetakan blok kayu. Di Jepang juga terkenal akan seni lukisnya yang indah dengan membawa unsur budaya dan lingkungan alam sekitar. Bisa kita lihat di slide ini. Kalau kita perhatikan di setiap sisi lemari ini dipenuhi dengan unsur-unsur tanaman hias serta hewan-hewan ya identik dengan Jepang itu sendiri. Karena Jepang sangat terkenal akan seni lukisnya. Di produk ini sudah terkena dengan gaya desain Art Nouveau. Gaya Art Nouveau itu sendiri datang saat pada abad ke-19 dengan maksud ingin mencari inspirasi. Jadi maksud Art Nouveau ini hanya ingin menambahkan kerajinan yang sebelumnya hanya kerajinan keramik, arsitektur, seni grafis, dan lukisan. Jadilah produk dengan sentuhan Art Nouveau tetapi tidak meninggalkan gaya dari Jepang sendiri. Maksud dari Art Nouveau ini itu kan yang kita tahu, Art Nouveau ini sudah terkenal akan kerajinan kayu. Jadi yang dimaksud Art Nouveau ini di lemari ini itu ada di pada pahatan kayunya yang lebih detail, yang lebih merinci tetapi tidak menghilangkan unsur-unsur budaya Jepangnya itu sendiri. Selanjutnya ada dari tekstur pada kayu. Mungkin saat ini banyak yang mengira bahwa ukiran kayu dari Jepang ini asli pemikiran dari pengrajin di Jepang. Ternyata permukaan kayu berpola dari cetakan blok kayu Jepang ini oleh seniman seperti Hiroshige, dipengaruhi sejumlah desainer barat saat itu. Pengaruh ini dapat dilihat pada saat datangnya seni Art Nouveau. Jadi banyak sekali ukir-ukiran pada lemari ini sampai ke handle bukaan lemari ini. Dengan kita melihatnya adanya pahat pada kayu memberikan kesan elegan, mewah, dan juga teliti. Adanya pahat ini membuat kesan sangat sulit untuk dikerjakan karena harus membutuhkan keahlian khusus. Pada lemari ini, kali ini kita akan membahas tentang warna pada gaya desain Japonisme, terlebih pada lemari ini. Struktur grid Japonisme menyediakan beberapa suku sentral dari modernisme pada abad ke-20 dengan palet warna sederhana dengan tema warna modernisme
yang lebih mengarah ke warna alam. Tidak tampak mencolok dengan perpaduan warna modern, karena lebih terkesan elegan dan simpel. Palet dan warna yang sederhana dengan garis asimetris ini pada ukiran kayu tidak dicat, melainkan hanya divernis. Jadi menimbulkan kesan alam ditambah banyak corak atau gambar bunga, seperti gambar bambu yang mungkin akan identik atau ikonnya pada Jepang itu sendiri. Di lemari ini banyak menggunakan material kayu dan ada sebagian yang memakai material keramik yang diberikan motif bunga sakura sebagai identik itu sendiri. Jadi lemari ini nggak semuanya kayu, tetapi ada sebagian yang mungkin kalau kita bisa lihat ini ada kotak-kotak putih ini adalah keramik yang dia hanya ditempelin. Jadi Japonisme itu sendiri tidak berdiri sendiri, melainkan berkembangnya dari Art Nouveau yang datang ke Jepang untuk mencari inspirasi. Nah, mungkin saat ini sudah masuk ke abad 20, Japonisme itu nggak cuma hanya berkembang dari Art Nouveau itu sendiri, melainkan Japonisme sudah menjadi modernisasi. Jadi Japonisme itu ada dua kaitan dengan Art Nouveau dan modernisasi. Jadi sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, terima kasih. Salam.